Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelia Adriwana Putri dengan NIM 215231223, Prodi Perbankan Syariah kelas 2F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang sejarah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nikrolas Harting, mengambil sikap untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika lepas Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah, pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Pada 13 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi telah terlaksana. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perubahan perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Ada beberapa wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo. Ada beberapa wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyowo yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi dengan Sambernyowo yang juga trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyowo mendapat bagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyowo pun bercatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelena Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.